pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Masih di seputar Hari Pentakosta. Dan hari ini kita akan melihat betapa berkuasanya Roh Kudus. Berkuasanya Roh Kudus. Padahal dia disebut sebagai angin. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa supaya para pemirsa disiapkan benar-benar hati mereka, supaya mereka mengerti betapa berkuasanya Roh Kudus yang disebut sebagai Roh Penolong, Roh Penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Zakaria 4. Kalau saudara tidak akrab dengan Zakaria, buka Matius, Maleaki, Zakaria, ya. Mundur ke sana. Kitab kedua terakhir sebelum Perjanjian Baru. Zakaria 4 ayat 6 dan ayat 7. Demikian kata firman Tuhan.
Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Amin. Pada waktu itu Zerubabel sedang memimpin pembangunan bait suci bersama dengan Imam Ezra. Bait suci yang kedua, yaitu bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo sudah dihancur leburkan oleh Raja Nebukadnezar. Sekarang mereka kembali setelah 70 tahun terbuang dan mulai membangun. Dan pada waktu itu membangun bait suci bukannya mudah. Orang ini baru pulang dari pembuangan. Memang banyak di antara mereka yang orang kaya, tetapi tidaklah seperti pada waktu Salomo mendirikannya, karena Salomo tinggal membangun saja. Sampai dikatakan bahwa semua sudah knock down, tinggal dipasang saja, karena sudah disiapkan semuanya, termasuk berlian-berlian, permata, dan juga emas untuk perlengkapan bait Allah. Sekarang mereka mengalami kesulitan besar, oleh karena tidak ada yang menyiapkan untuk mereka. Jadi kesulitan itulah yang dijawab oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini. Mereka seperti berhadapan dengan gunung besar. Oh, saudara-saudara sekalian, 2 tahun terakhir ini kita mengalami satu keadaan yang seperti berhadapan dengan gunung besar dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam kerja kita, terutama dalam kesehatan kita. Ada gunung besar. Tapi ingat saudara sekalian, Tuhan bukan membuat kita mau jatuh ke jurang di gunung itu, tapi Tuhan mau dengan kuasa Roh Kudus membawa kita terangkat sampai ke puncak. Oh, luar biasa saudara sekalian. Dan mari perhatikan ayat firman Tuhan ini. Apa katanya? Yang saya sangat suka, bahwa bukan dengan kekuatan, katanya. Bukan dengan kekuatan manusia, maksudnya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan manusiawi kita, alamiah kita, melainkan dengan kekuatan spiritual, kekuatan rohani, kekuatan Roh Kudus dari hati kita. Itulah yang memberi kekuatan baru, dan dialah yang meremukkan, meratakan gunung. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Oh, luar biasa sekalian. Mungkin sudah berpikir, ini opa ini ngomong apa? Kalau sudah pernah pergi ke tempat-tempat tertentu, misalnya melihat ada seperti batu besar, kemudian terbentuk sedemikian rupa, dan yang membentuknya apa? Yang membentuknya itu angin, saudara sekalian. Karena di tempat itu anginnya kencang bertiup. Bahkan batu besar pun bisa dibentuk oleh angin yang kencang. Dan kalau sudah mendengar ini, mari katakan amin saja, bahwa gunung besar di depan kita selama ini pasti dapat diratakan oleh Tuhan. Yang paling menarik hati saya, apa katanya? Ayat 7, perhatikan. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus-bagus sekali batu itu. Saudara sekalian, perhatikan saya betul-betul hari ini. Lihat kepada saya ke sini. Tadi gunung besar, sesudah dia diratakan, batunya menjadi alat atau bahan untuk membangun bait Allah. Oh, haleluya. Mari saudara sekalian, saudara pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, yang sedang berhadapan, mungkin kita semua sekarang berhadapan dengan gunung besar untuk memulai kembali usaha, memulai kembali bisnis, memulai kembali segala sesuatu, bentuk kehidupan yang baru. Sampai 2 tahun lalu disebut sebagai new normal.
Ingat, kalau sudah bergantung kepada kuasa Roh Kudus, sesudah Dia meratakan semua gunung-gunung besar ini, kemudian batu di dalamnya itu, ya, batu di dalamnya itu justru menjadi alat untuk saudara membangun kehidupan yang baru. Penghalang-penghalang Tuhan akan ubah melalui kuasa Roh Kudus menjadi pendukung-pendukung untuk saudara berusaha dan bekerja. Sebaliknya, bila saudara seorang pejabat pemerintah, ingat, kalau saudara bergantung kepada kuasa Roh Kudus, itu oposisi akan Tuhan balikkan menjadi pendukungmu. Oh, haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan mau menolong kita semua hari ini untuk belajar percaya. Keluarga-keluarga yang bermasalah, saya minta datang kepada Yesus sekarang. Minta saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga tadi istri atau suami atau pasangan saudara sekalian yang menentang engkau, dibalikkan Tuhan menjadi pendukung dan membuat engkau berhasil di kemudian hari. Oh, luar biasa saudara sekalian. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus dapat membalikkan keadaan. Kalau saya mau katakan begini, seorang hamba Tuhan suka mengatakan, Jesus can turn the stumbling block to be a stepping stone. Tuhan Yesus dapat membalikkan batu sandungan menjadi batu loncatan untuk hidup kita, untuk kepentingan anak-anaknya. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mendorong kita semua saudara sekalian, supaya kita punya kata-kata dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, bahwa hidup kita ini saudara sekalian akan Tuhan buat menjadi terbalik, dibalikkan oleh Tuhan. Semua yang oposisi, semua yang menentang, Tuhan balikkan menjadi pendukung kita, sehingga kita dapat membangun sebuah rumah rohani yang mempermuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami semua untuk mengerti betapa berkuasanya Roh Kudus, angin dari sorga itu Tuhan, untuk menolong kami semua, sehingga apa yang menghalangi hidup kami Tuhan ubah menjadi pendukung kehidupan kami pada hari-hari berikut ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.